Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas tentang ekonomi liberal yang dibawakan oleh kami kelompok 9 dari kelas A yang beranggotakan Moza, Lucy, dan Fikri dengan NPM sebagai berikut. Langsung kita masuk ke penjelasannya. Pemikiran dasar ekonomi liberal sudah ada sejak tahun 1700-an dipopulerkan oleh Adam Smith dan mulai banyak berkembang di akhir abad 18 hingga di awal abad 20. Dalam tulisannya, Adam Smith menyoroti untuk pemerintah agar tidak atau berhenti campur tangan terhadap pasar agar pasar dapat bekerja dengan lebih baik lagi. Tujuan utamanya adalah untuk menentang pemikiran merkantilis yang sudah ada sebelumnya dan untuk memberikan kebebasan individu atau swasta yang lebih terhadap persaingan dalam pasar. Ekonomi liberal modern merupakan ekonomi liberal yang saat ini diterapkan, yaitu merupakan ekonomi kapitalis yang telah disempurnakan. Namun saat ini tidak ada satupun negara di dunia yang benar-benar menerapkan ekonomi liberal dalam perekonomian negaranya secara penuh. Karena pemerintah sekarang telah campur tangan sebagai pengawas dalam pasar dan membatasi kebebasan individu maupun swasta dalam undang-undang yang ada. Contohnya adalah Undang-Undang Anti Monopoli. Dan berikut adalah 5 negara dengan kebebasan ekonomi tertinggi di dunia. Tokoh ekonomi liberal. Tokoh ekonomi liberal yang paling terkenal ialah Adam Smith, yang merupakan seorang filsuf berkebangsaan Skotlandia yang menjadi pelopor ilmu ekonomi modern. Dalam karyanya yang berjudul The Wealth of Nations, yang diterbitkan tahun 1776, menggambarkan sejarah perkembangan industri dan perdagangan di Eropa, serta menjadi dasar-dasar perkembangan perdagangan bebas dan kapitalisme. Dalam bukunya, Adam Smith menjelaskan bahwa kekayaan bangsa ditentukan oleh jumlah seluruh nilai produksi, barang dan jasa yang diperjualbelikan dan juga kepentingan pribadi akan menghasilkan masyarakat yang stabil dan makmur tanpa perlu diarahkan oleh negara secara terpusat. Dasar ekonomi liberal. Dalam ekonomi liberal, dalam setiap individu memiliki kekuasaan terhadap sumber daya dan ekonomi tanpa intervensi pemerintah. Semua keputusan ditentukan oleh individu yang menjadi pelaku kegiatan ekonomi, atau dapat dikatakan sistem ekonomi liberal mengacu pada ekonomi pasar. Salah satu hal yang dilakukan dalam hal ini adalah pasar bebas. Dalam pasar bebas, individu dan perusahaan memiliki keleluasaan penuh untuk masuk, keluar, dan berpartisipasi di pasar. Harga dan kuantitas produk di dalam pasar bebas disesuaikan dengan kondisi perekonomian hingga mencapai tingkat equilibrium. Hal terpenting dalam ekonomi liberal. Yang terpenting dalam ekonomi liberal adalah kebebasan, yang dimana pemerintah tidak boleh campur tangan dalam kegiatan perekonomian, kecuali intervensi terhadap sektor tertentu untuk mencegah adanya monopoli. Ekonomi liberal percaya bahwa ekonomi dibuat berdasar individu. Liberalis yakin orang yang membuat keputusan berdasarkan kepentingan diri dan fokus pada apa yang mereka kuasai menghasilkan kesejahteraan bersama. Ide ini berdasar konsep invisible hand milik Adam Smith. Proporsi utama dari liberalisme adalah perdagangan bebas menguntungkan semua pihak sebagai ide dari comparative advantage, di mana semua negara mendapat keuntungan dari perdagangan bebas dan pasar terbuka. Mereka mendapat lebih banyak produk dengan variasi beragam. Dalam perdagangan tersebut, keduanya mendapat untung. Liberalisme ekonomi disebut positive sum game, di mana semua orang bisa mendapat keuntungan. Pihak utama yang berperan dalam ekonomi liberal adalah pembeli, penjual, dan produsen. Mereka berhak sebebas mungkin mengatur keputusannya menggunakan sumber daya. Dalam liberalisme, pemerintah membebaskan mekanisme pasar bekerja, mengurangi hambatan produksi, dan mencabut rintangan perdagangan. Indonesia pada 1870 hingga 1900 menerapkan ekonomi liberal di bawah pemerintah Hindia Belanda. Selama masa tersebut, modal swasta dari Belanda dan negara Eropa mendirikan perkebunan yang cukup besar, dan penduduk menyewakan tanahnya kepada pihak swasta untuk dijadikan perkebunan. Walau mengandalkan invisible hand free market dan self-interest yang menjamin keberhasilan pasar, tidak berarti sistem ini terbebas dari market failure, seperti yang terjadi di Amerika Serikat dengan adanya Great Depression. Maka liberal ekonomi yang lebih modern mengizinkan pemerintah mengintervensi pasar apabila ada hal yang menyebabkan kegagalan atau mengancam keberlangsungan pasar.
Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pembahasan kami. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.